Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa pada pembahasan gas turbine engine fuel system, section yang kelima, gas turbine engine fuel control, part yang ketiga, electronic engine control system. Pada pembahasan sebelumnya ada dua jenis gas turbine engine control. Yang pertama adalah hydromechanical, kemudian yang kedua adalah electronic engine control system. Pada perkembangan dari gas turbine engine, ya, terutama untuk gas turbine engine modern, ini membutuhkan pengaturan fuel yang lebih presisi untuk meningkatkan efisiensi. Nah, sehingga diterapkanlah elektronik pada gas turbine engine fuel control untuk menaikkan kepresisian dalam pengaturan fuel, ya, sehingga efisiensi bisa ditingkatkan. Yang mana hal itu tidak bisa dilakukan oleh hydromechanical fuel control. Nah, setidaknya ya untuk saat ini ada dua jenis electronic engine control system yang sudah diterapkan pada gas turbine engine fuel control. Yang pertama adalah supervisory electronic engine control, kemudian yang kedua adalah full authority digital electronic control atau sering disingkat dengan FADEC. Baik, kita bahas untuk tipe yang pertama dari electronic engine control system, yaitu supervisory electronic engine control. Jadi sebenarnya tipe gas turbine engine fuel control ini sebenarnya masih menggunakan hydromechanical fuel control unit sebagai pengontrol utama, ya, supply fuel ke gas turbine engine. Ya, di sini termasuk di dalamnya adalah starting, kemudian acceleration, kemudian deceleration and shutdown. Ini masih menggunakan hydromechanical fuel control unit. Nah, kemudian apa fungsi dari elektronik, ya, dalam hal ini? Nah, elektronik yang diterapkan pada supervisory electronic engine control ini merupakan, ya, sebagai supervisory, ya, terutama untuk automatic atau namanya sistem otomatis yang ada pada gas turbine engine fuel control tipe supervisory electronic engine control ini yang berkaitan dengan perubahan kondisi atmosfer, ya, sehingga gas turbine engine fuel control dapat mempertahankan desired thrust, ya, atau thrust yang dikehendaki oleh pilot. Ya, ini merupakan pengembangan pertama dari gas turbine engine fuel control setelah hydromechanical fuel control, ya, terutama adalah untuk mendapatkan kepresisian yang lebih tinggi, dan kemudian, ya, yang ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dari gas turbine engine itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini yang memang sudah berkembang luas untuk gas turbine engine modern, yaitu dengan menggunakan full authority digital electronic control. Ya, ini tidak hanya pada gas turbine engine yang besar saja, tetapi gas turbine engine yang kecil pun sudah beralih menggunakan FADEC, ya, atau full authority digital electronic control. Jadi sebenarnya FADEC ini tidak terbatas untuk mengontrol supply fuel saja, ya, tetapi bisa dikatakan merupakan sistem yang dapat mengontrol all engine function, ya, jadi bisa mengontrol seluruh fungsi dari engine itu sendiri, ya, sehingga kemudian bisa mengeliminasi penggunaan hydromechanical control. Jadi kita tidak menemukan control dengan menggunakan hydromechanical, ya, tetapi memang ada komponen di dalam FADEC sistem ini, ya, itu ada yang disebut sebagai HMU, ya, atau hydromechanical unit. Tetapi fungsi dari hydromechanical unit ini bukan sebagai pengontrol, tapi hanya sebagai pelaksana, ya, pengontrol utamanya, pengatur utamanya, ya, adalah FADEC itu sendiri. Jadi HMU hanya
melaksanakan perintah, ya, melaksanakan perintah dari FADEC. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa FADEC ini tidak terbatas hanya mengontrol fuel saja. Ya, ada beberapa sistem yang berkaitan dengan engine yang dikontrol oleh FADEC. Makanya memang sesuai dengan namanya bahwa FADEC ini adalah full authority. Ya, full authority. Jadi memiliki otoritas yang penuh terhadap gas turbine engine, dan kemudian cara kerjanya dengan menggunakan bahasa digital. Ya, sehingga penamaannya disebut sebagai full authority digital electronic control. Nah, manfaat apa saja atau sistem atau fungsi-fungsi dari gas turbine engine apa saja yang dikontrol oleh FADEC ini? Nah, di sini ya, di dalam gambar ini bisa kita lihat yang berkaitan dengan power management control. Nah, ini baik manual ataupun auto thrust. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah proses starting and shutdown, ya, ignition control. Ini juga ya diatur atau dikontrol oleh FADEC, ya, sehingga proses starting dan shutdown ini bisa lebih presisi, ya, schedulingnya akan lebih bagus. Ya, kemudian juga ini sesuai dengan pembahasan kita kali ini, ya, bahwa salah satu fungsi dari FADEC adalah mengontrol fuel, ya, terutama adalah untuk berkaitan dengan RPM baik N1, N2 limitation protection. Kemudian yang selanjutnya ada active clearance control. Ini berkaitan dengan turbine clearance, ya, berkaitan dengan turbine clearance. Jadi untuk menjaga tingkat efisiensi dari turbin, maka clearance turbin ini harus dikontrol. Nah, FADEC ini memiliki kemampuan untuk mengontrol clearance dari turbin, ya, terhadap casing. Nah, kemudian ada variable geometry control. Ini ada juga, ya, variable geometry control ini ada yang berkaitan dengan variable stator atau variable inlet gate fan, ya, operation, ataupun yang berkaitan dengan air bleed interstage, ya, air bleed valve, ya, air bleed valve yang keduanya ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kompresor stall pada aksial kompresor. Nah, kemudian yang terakhir juga yang terlihat pada gambar ini, bahwa FADEC juga berfungsi berkaitan dengan thrust reverser control. One basic purpose is to reduce flight crew workload. Nah, ini salah satu tujuan dasar dari digunakannya FADEC pada gas turbine engine adalah untuk mengurangi beban kerja dari flight crew. Simplifies the power setting for the all engine operating condition. Jadi untuk mensimplifies, ya, menyederhanakan power setting dari pada atau untuk segala kondisi operasi dari engine itu sendiri. Ya, sebagai contoh bahwa di beberapa pesawat, ya, engine pressure ratio indicator itu sudah dihilangkan, karena pada penggunaan FADEC ini, ya, monitoring terhadap engine pressure ratio itu sudah digantikan dengan program yang ada pada power management control, ya, sehingga besarnya engine pressure ratio itu sudah menjadi program, ya, tergantung dari posisi TLA atau PLA, ya. Jadi tergantung dari posisi throttle lever, ya, itu sudah menunjukkan berapa besar engine pressure ratio yang harus dicapai oleh gas turbine engine, ya, sehingga tidak perlu melakukan monitoring terhadap engine pressure ratio karena ini sudah bekerja secara otomatis. Jadi ketika posisi throttle lever ada di posisi tertentu, maka di situ sudah terbaca oleh program yang ada pada pesawat bahwa engine pressure ratio yang harus dicapai oleh gas turbine engine adalah sekian. Ya, walaupun memang ada beberapa pesawat yang masih, ya, walaupun dia menggunakan FADEC, ya, masih menampilkan engine pressure ratio indicator. Nah, itu salah satu contoh saja, ya, salah satu contoh bahwa pekerjaan dari pilot
ya atau operator dalam hal ini, itu bisa dikurangi beban kerjanya. Nah, kemudian yang kedua, throttle position is used to achieve consistent engine setting regardless of the flight or the environmental condition. Ya, jadi posisi throttle ya tadi sudah saya sampaikan ya. Sudah saya sampaikan bahwa posisi throttle ini ya sudah menentukan berapa nilai engine pressure ratio yang dikehendaki oleh operator. Ya. Sehingga karena pekerjaan yang dilakukan atau sistem yang ada ini adalah sudah menggunakan bahasa digital, maka tidak ada lagi yang disebut sebagai engine trimming, itu sudah tidak ada, atau power trimming ya, power trim itu sudah tidak ada. Nah, berbeda kalau yang menggunakan yang menggunakan hydromechanical fuel control unit ya, di sana masih menggunakan control cable dari throttle terhubung ke fuel control unit, ini masih menggunakan control cable mechanical ya, sehingga ada proses power trim ya untuk menghasilkan, terutama kalau misalkan yang twin engine itu mungkin terjadi throttle staggering seperti itu. Jadi posisi antara throttle lever antara engine nomor 1 dengan engine nomor 2 itu posisinya berbeda untuk pencapaian engine pressure ratio yang sama. Nah, ini kan berarti butuh setting, butuh trimming. Nah, untuk FADEC sudah tidak ada lagi. Ya. Karena semuanya sudah masuk di dalam software atau program yang ada di dalam pesawat itu sendiri. Nah, berkaitan dengan FADEC ini juga ya, bahwa FADEC ini establish engine power through direct closed loop control of the engine pressure ratio. Nah, ini sebenarnya sudah saya singgung tadi sebelumnya ya, tapi di sini penekanannya adalah direct closed loop. Ya, di mana control sensor ya, yang dibutuhkan oleh electronic engine control ini ya. Ini kan FADEC itu kan adalah sebuah sistem ya, FADEC itu adalah sebuah sistem yang ada di pesawat ya, khusus untuk engine. Nah, jadi untuk melaksanakan fungsinya maka FADEC ini butuh sensor. Nah, sensor-sensor yang didapati atau sebagai input pada FADEC sistem ini ya nantinya akan dipakai untuk menghitung. Nah, hasil penghitungan dari full authority digital electric control atau FADEC ini nanti akan dikirim ya menuju ke hydromechanical unit ya, hydromechanical unit. Ini salah satu contoh sistem pada FADEC yang bersifat direct closed loop. Nah, di mana nanti di sini ya dari hasil penghitungan nanti akan dikirim ke electro-hydraulic servo valve. Yang ini nantinya akan jadi sinyal elektronik ini, ya, sinyal elektronik yang diterima oleh electro-hydraulic servo valve ini nanti akan digunakan untuk mengirim ya seberapa besar fluida ya, hydraulic fluid ya, untuk menggerakkan actuator. Ya, dalam hal ini kalau kita bicara gas turbine engine fuel, maka yang berfungsi sebagai hydraulic fluid itu adalah fuel. Ya, jadi di sini nanti ya electro-hydraulic servo valve akan mengatur seberapa banyak fuel yang akan dikirim untuk menggerakkan actuator. Ya, untuk menggerakkan actuator. Nah, actuator ketika bergerak, baik mungkin pergerakannya adalah bisa linear atau bisa rotary, itu pasti ada posisi. Ya, posisi dari actuator. Nah, posisi dari actuator itu nanti akan dibaca oleh position sensor. Ya, position sensor. Nah, jadi position sensor ini nanti ya akan, atau posisi dari actuator yang dibaca oleh position sensor nanti akan dikirim lagi ya oleh feedback ini kepada demand kalkulator. Ya, sehingga akan membentuk sirkuit yang close. Ya, jadi membentuk sebuah cycle yang close. Nah, maka ini disebut sebagai direct closed loop, di mana position sensor ini akan memberikan sinyal feedback kepada demand kalkulator
Ya, sehingga akan mengetahui kalau misalkan kebutuhan atau demand kalkulator membutuhkan bahwa actuator harus bergerak misalkan adalah 10 mili misalkan ya, bergerak 10 mili, maka position sensor akan mendeteksi apakah actuator ini sudah bergerak sepanjang 10 mm. Nah, kalau sudah mencapai pergerakan 10 mm, maka position sensor akan mengirimkan sinyal ya kepada demand kalkulator ya, sehingga tidak ada sebagai informasi ya, sehingga tidak nanti demand kalkulator akan memintahkan elektrohidrolik servo valve ini untuk tidak menambah supply fuel untuk menggerakkan actuator. Dalam hal ini adalah actuator akan berhenti pada posisi 10 mm. Nah, ini salah satu contoh ya bahwa full authority digital electronic control ini bekerja secara direct closed loop. Nah, actuator ini untuk menggerakkan apa ya? Banyak ya. Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa full authority digital electronic control ini juga mencakup ya seluruh fungsi dari engine. Ya, apakah ini nanti dipakai untuk active clearance control, apakah ini nanti digunakan untuk menggerakkan variable stator. Nah, itu tergantung sistemnya. Tapi ini hanya menggambarkan saja bahwa full authority digital electronic control itu bekerja secara direct closed loop. Nah, untuk menjalankan fungsinya tadi sudah saya sampaikan bahwa FADEC ini membutuhkan input data. Ya, membutuhkan input data. Nah, input data apa saja yang dibutuhkan? Nah, ini kalau berkaitan dengan engine pressure ratio, maka input data yang dibutuhkan adalah pertama adalah thrust level angle. Jadi posisi dari throttle atau throttle level angle. Jadi bisa TLA ini bisa disingkat sebagai thrust level angle atau juga bisa throttle level angle. Nah, ini posisinya juga dibutuhkan untuk menentukan seberapa besar engine pressure ratio yang harus dicapai oleh gas turbine engine. Kemudian yang kedua ya, atau yang lainnya ya, atau input data yang dibutuhkan oleh FADEC ini untuk menghitung engine pressure ratio yang harus dicapai adalah altitude, Mach number, kemudian TIT ya. TIT ini adalah total air temperature ya, yang nanti diperoleh dari ADC ya, air data computer ya, sehingga ada inputan pada FADEC yang didapat dari air data computer atau disingkat dengan ADC. Nah, setelah itu ini juga untuk menyediakan automatic thrust control, karena memang FADEC ini memungkinkan dengan adanya pemrograman pada FADEC ini ya, pada sistem FADEC ini, maka memungkinkan ya pesawat bekerja dengan auto thrust ya, di mana data-data dimasukkan ya, data-data dimasukkan pada power management control. Jadi sebelum pesawat terbang biasanya ya, ketika pre-flight, nah pilot akan memasukkan data-data flight plan-nya ya, pesawat akan seperti apa, nanti setelah take off bagaimana, kemudian powernya bagaimana, kemudian kecepatan naik pesawatnya berapa ya, atau rate of climb-nya berapa, itu dimasukkan semua input data. Nah, nanti ketika sudah diperintahkan untuk berjalan ya, apa yang sudah dimasukkan datanya. Jadi seperti kita memasukkan data untuk membuat sebuah program ya, yang berkaitan, ini adalah flight plan dari pesawat itu sendiri. Nah, ketika ini di-on-kan ya, maka ini akan bisa bekerja secara otomatis ya, maka disebut sebagai auto thrust ya, atau auto throttle ya, maka throttle akan bergerak sendiri ya, throttle akan bergerak sendiri ya. Engine pressure ratio akan tercapai ya sesuai dengan apa yang sudah dimasukkan atau apa yang sudah direncanakan oleh pilot, akan bekerja secara otomatis semuanya ya. Ya, sehingga mungkin selama penerbangan ya, ketika kondisinya normal, maka pilot akan tidak menggerakkan atau tidak menyentuh throttle lever, karena semuanya akan bekerja secara otomatis. Nah, ini memungkinkan, sehingga tadi sudah disampaikan memang salah satu penerapan dari FADEC ini adalah mengurangi workload dari pilot. Nah, ini membutuhkan data tentunya agar FADEC ini bisa
melakukan fungsinya untuk menghasilkan atau menyediakan automatic thrust control. Ya, itu ada altitude, ada Mach number, ya, ada TIT, dan kemudian ada TIT dari ADC, ya, Air Data Computer. Ya, kemudian juga parameter-parameter yang lain yang ada di dalam engine. Ya, kalau kita bicara altitude, kalau kita bicara Mach number, kalau kita bicara total air temperature, ini kan bukan parameter yang ada di dalam engine. Ini parameter di luar engine. Nah, tentunya untuk menghasilkan automatic thrust control, kita membutuhkan input data dari parameter-parameter engine. Bisa temperatur, bisa pressure, bisa RPM. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini adalah sistem dari FADEC. Ya, sistem FADEC di mana FADEC juga berkomunikasi, ya, atau terhubung dengan distribusi data bus, ya, digital data bus, ya, dari di pesawat, ya. Kemudian juga mendapatkan signal ini aring data bus ini kan merupakan digital data yang ada di pesawat. Nah, ini bisa saja Air Data Computer, kemudian Mach number ini dapat dari aring ini, ya, secara digitally. Ya. Nah, selain itu juga FADEC ini membutuhkan posisi dari TLA. Ya, untuk menentukan seberapa besar engine pressure ratio yang harus dicapai. Nah, selain itu juga, ya, FADEC, ya, ini juga membutuhkan sensor-sensor yang ada di dalam parameter-parameter yang ada dalam engine. Banyak sekali di sini. Ya, ada pressure, ada temperatur, N ini berarti RPM, kalau T berarti temperatur, P ini berarti adalah pressure, ya, PS berarti ini pressure statik. Ya, ini dibutuhkan nih sensor ini. Ya. Ya, dengan berbagai macam sensor atau input data, maka penghitungannya akan lebih presisi. Kemudian juga fungsi dari FADEC ini bisa lebih luas, bukan hanya berkaitan dengan supply fuel saja, tapi juga bisa berfungsi untuk fungsi-fungsi engine yang lainnya. Karena memang inputnya banyak. Ya, input data yang dimasukkan ke dalam atau dikirim ke FADEC sistem ini memang banyak sekali. Ya, sehingga penghitungannya akan lebih presisi. Full Authority Digital Electronic Control ini merupakan pre-programmed schedule to obtain the correct engine pressure ratio. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya, pilot akan memasukkan data. Ya, jadi kita bisa melakukan pemrograman. Ya, kita bisa melakukan pemrograman sesuai dengan flight plan. Ya, sesuai dengan flight plan untuk mencapai engine pressure ratio. Kan engine pressure ratio ini kan kalau kita bicara turbofan, ya, kalau kita bicara turbojet, engine pressure ratio ini adalah indikator thrust. Ya, jadi indikator thrust yang diperoleh oleh turbofan yaitu adalah engine pressure ratio. Nah, ini bisa diprogram untuk sehingga dengan kita lakukan pre-program ini, maka FADEC bisa, ya, melaksanakan fungsinya untuk menghasilkan automatic control, ya, atau automatic thrust control itu sendiri. Nah, setiap perubahan TLA, ya, throttle lever angle, ya, kemudian any chosen angle during changing flight or the environmental condition, ini akan bekerja secara otomatis semuanya. Ya, kalau memang diset dalam kondisi otomatis. To get the desired thrust, the pilot just set throttle lever to position which align the engine pressure ratio command from the control with reference indicator from the thrust management computer. Ya, jadi untuk menghasilkan thrust, ya, pilot hanya menempatkan throttle lever pada posisi yang lurus dengan engine pressure ratio command. Ya, tadi yang saya katakan. Jadi posisi throttle itu menentukan seberapa besar engine pressure ratio yang harus dicapai oleh gas turbine engine. Ya, jadi memang tidak bekerja berdasarkan mechanical, tidak, tapi semuanya bekerja berdasarkan digital karena sudah diprogram. Jadi posisi throttle itu sudah diprogram. Misalkan, ya, kalau throttle kita posisikan, ya, maksimum retard, ya, maksimum ke belakang, ya,
real world ya, berarti itu kondisinya adalah kondisi idle. Jadi program ya sudah diprogram bahwa posisi throttle pada posisi paling ke belakang itu adalah posisi idle. Sedangkan kalau misalkan kita dorong ya throttle lever ini ke maksimum ya, maksimum forward, nah itu sudah didesain ya, sudah diprogram ya, bahwa engine pressure ratio yang harus capai adalah 100%. Seperti itu. Ya, ini kalau menggerakkan throttle-nya secara manual ya, secara manual. Ya, tadi kan sudah disampaikan ya, kalau misalkan dengan kita memasukkan data flight plan ya, dan kemudian kita jalankan ya pada power management control itu, maka full authority digital electronic control bisa bekerja secara otomatis. Jadi akan menghasilkan sistem yang sering disebut sebagai auto throttle. The control system automatically accelerate or decelerate the engine to desired engine pressure ratio without the pilot having to continually monitor the engine pressure ratio gauge. Jadi sudah saya katakan ya. Jadi memang ada beberapa pesawat yang masih dilengkapi dengan engine pressure ratio gauge atau engine pressure ratio indicator sebagai penunjukan turbofan thrust. Ya, tapi pilot sudah tidak dibutuhkan lagi untuk senantiasa ya memperhatikan, memonitor. Bahkan di beberapa pesawat ya, karena sudah tidak dibutuhkan lagi monitoring terhadap engine pressure ratio, maka ya, engine pressure ratio ini kemudian tidak ada, ya dihilangkan. Ya, di beberapa pesawat sudah dihilangkan. Jadi engine pressure ratio sudah tidak digunakan lagi. Nah, sebagai atau untuk menghasilkan fail-safe design, ya maka full authority digital electronic control atau FADEC ini dibuat dibuat ada 2 channel pada pada FADEC. Nah, masing-masing channel ya ini memiliki sensor sendiri-sendiri. Ya. Jadi tiap-tiap channel ini memiliki sensor sendiri-sendiri. Memang ada yang misalkan ini ada channel A dan channel B. Ya, ini terdapat pada electronic engine control. Nah, channel A memiliki dia mendapatkan sensor dari sensor yang memang sifatnya adalah single sensor yang memang khusus untuk channel A. Ya, demikian juga B ini dia mendapatkan input data ya dari single sensor yang memang khusus untuk channel B. Tetapi ada juga sensor yang kemudian ya akan dikirim sinyalnya untuk kedua-duanya. Jadi satu sensor kemudian nanti input datanya akan dipakai oleh channel A maupun channel B. Ya, kemudian juga ada share sensor. Ya, jadi ini kan sensor yang dikirim ya. Ya, misalkan contohnya adalah dari pesawat ya, sensor dari pesawat. Ya, kalau dari pesawat, kalau yang dari digital data bus ya ini kan memang bisa satu ya, bisa satu, tapi kemudian di share ya ke tiap-tiap channel. Nah, tetapi nanti yang bekerja ya yang aktif hanya satu channel saja. Misalkan A ini sebagai primary, kemudian B ini sebagai secondary. Maka ya input yang ada itu nanti akan dihitung oleh oleh channel A. Nah, ini yang aktif ya untuk mengontrol engine. Sedangkan channel B dia bertugas sebagai standby. Nah, ketika terjadi malfunction pada channel A, maka secara otomatis ya channel B ini akan mengambil alih. Ya, jadi channel B ini akan mengambil alih. Ya, sehingga dalam kondisi demikian, ya, ini adalah salah satu pengembangan dari full authority digital electronic control untuk memenuhi fail-safe design. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan ada kerusakan atau ada malfunction. Mungkin kerusakannya bukan terjadi pada FADEC sistemnya. Ya, mungkin kerusakan terjadi pada sensornya misalkan. Ya, terjadi pada sensornya. Maka hal itu akan secara otomatis diambil alih. Seperti itu. Nah, kemudian pada full authority digital electronic control ini juga berkaitan dengan input data, juga dia sudah menentukan priority ya, priority dan
input data pengganti. Ya, kalau misalkan ada sensor yang rusak, sebagai contoh adalah engine pressure ratio rusak. Ya, sebagai contoh engine pressure ratio rusak, maka input data bisa diperoleh dari sensor yang lain. Ya, bisa diperoleh dari sensor yang lain, misalkan digantikan dengan N2 atau N1. Nah, kita lihat di gambar ini adalah posisi dari VADEC atau terutama adalah posisi dari electronic engine control, ya, salah satu komponen dari VADEC system. Ya, ini terdapat di engine. Nah, ini bendanya seperti ini. Ya, ini posisinya ada di sebelah kanan engine. Ini khusus untuk engine CFM. Ya, ini khusus untuk engine CFM 56. Nah, ini posisinya ada di sini. Ya, mungkin kalau di engine yang lain akan berbeda posisinya. Ya, ini salah satu komponen dari VADEC system, yaitu electronic engine control. Nah, ini harus hati-hati ini untuk handling dari electronic engine control. Ya. Ya, ini terutama di sini ada plug, ya, ada konektor. Ini tidak boleh kita sentuh dengan menggunakan tangan. Maka ini harus dalam kondisi aman, harus ditutup. Ya, jadi kita tidak boleh menyentuh, karena kita tahu bahwa manusia ini memiliki elektrostatik. Ya, elektrostatik discharge, ya, atau elektrostatik yang dimiliki oleh manusia, nah, itu sangat berbahaya untuk komputer. Ya, sehingga kalau misalkan ini kita pegang, ya, plug ini kita pegang, ya, ini bisa merusak solid state yang ada di dalam electronic engine control. Itu akan bisa merusak, sehingga memang handlingnya harus hati-hati. Ini harganya sangat mahal, ya, harganya sangat mahal, ya. Nah, dari pemaparan tentang VADEC ini, tentunya memang penggunaan VADEC pada gas turbine engine ini memiliki banyak sekali keuntungan dan banyak sekali keunggulan. Ya, yang sebenarnya sudah disebutkan di awal, ya, banyak disebutkan di awal, ya. Nah, salah satunya, atau bukan salah satunya, ya, atau kita bisa menyimpulkan dari berbagai paparan tadi sebelumnya atau penjelasan sebelumnya. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa VADEC ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu requires no engine trimming. Ini kan sudah saya sebutkan tadi. Jadi tidak ada proses engine trimming lagi, ya, tidak ada proses pengaturan control cable, ya, untuk mendapatkan power yang dikehendaki. Ya, ini kan dilakukan oleh teknisi di ground, ya, engine trimming ini. Ini udah tidak ada lagi karena sudah tidak menggunakan control cable. Ya, karena engine trimming ini dilakukan, ya, pada engine yang masih menggunakan hydro-mechanical fuel control unit. Ya, biasanya terjadi ketika terjadinya throttle staggering misalkan contohnya, atau pemasangan engine baru misalkan. Nah, itu kita melakukan engine trimming. Tapi dengan menggunakan VADEC, kita udah nggak perlu lagi. Kemudian yang kedua, ensure improve engine start. Jadi proses engine start atau schedulingnya itu akan sangat bagus. Ya, kemudian constant idle speednya bagus. Nah, ini yang penting, nomor 4 ini. Ya, lebih ngirit karena penghitungan fuelnya lebih presisi. Ya, sehingga bisa meningkatkan efisiensi dari engine. Kemudian yang kelima, fully modulates the active clearance control. Nah, ini untuk menghasilkan efisiensi engine yang lebih bagus, terutama adalah efisiensi dari turbin, karena turbin ini kan memang merupakan komponen utama yang menyerap power, ya, untuk memutar, ya, kompresor. Ya, sehingga dibuat turbin ini seefisien mungkin. Ya, makanya dengan adanya active clearance control, maka clearance turbin terhadap casing bisa dikontrol. Kemudian yang keenam, ensure more repeatable engine transition precision. Nah, ini kaitannya dengan precision. Ya, precision berarti kaitannya dengan save fuel. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah provide engine limit protection. Nah, berkaitan dengan protection terhadap over RPM, protection terhadap over temperatur, ya, dan kemudian over thrust. Nah, ini sudah dimiliki oleh VADEC, ya, protection terhadap ini, sehingga tidak usah khawatir bahwa engine akan mengalami over tadi, ya, over temp, over RPM, over thrust, tidak, karena memang full authority digital electronic control system ini sudah dilengkapi dengan proteksi tersebut.
Baik, terima kasih. Kita sudah membahas gas turbine engine fuel system section yang kelima, gas turbine engine fuel control part yang ketiga, electronic engine control system. Ya, terima kasih. Berjumpa kembali pada pembahasan selanjutnya.